وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin, semoga Allah telah merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Dan di antara kenikmatan yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita, ketika kita dimudahkan untuk belajar menambah ilmu dari ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi ini. Dan memang Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa meminta tambahan ilmu, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, waqul rabbi zidni ilman, katakan wahai Rasulullah, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku, sehingga kita terus belajar, karena ilmu yang belum kita pelajari lebih banyak sekali daripada ilmu yang sudah kita ketahui. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, belajar itu hukumnya wajib bagi seorang muslim. Maka di sini belajar itu nggak pernah berhenti. Sampai Imam Ahmad ketika sudah tua, tetapi kemana saja beliau masih membawa pena dan buku. Sampai akhirnya beliau ditanya sama beberapa orang, wa Imam Ahmad, ilama natlubul ilma, sampai kapan kita itu belajar? Maka beliau mengatakan minal mahdi ilal lahdi, kita belajar sejak dari ayunan bayi sampai kita masuk ke liang lahat. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan minal mahbarah ilal maqbarah, kita belajar sejak di mahbarah, wadah tinta, sampai kita nanti menuju ke kuburan kita. Dan insya Allah kita di sini akan mengkaji tentang, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kalau pembahasan sebelumnya kita pelajari tentang bagaimana cara menyikapi masalah khilafiyah di tengah masyarakat. Kemudian kita di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita itu mendudukkan kaidah-kaidah khilaf, dan kita itu juga mendudukkan tentang adab-adab dalam menyikapi khilaf. Insya Allah dari tulisan yang saya tulis, dan tulisan yang saya tulis ini tulisan ringkasan. Ada tulisan yang asli, cuma belum saya cetak karena itu terlalu tebal, sehingga yang sering saya kaji itu adalah ringkasannya. Dan ringkasan ini saya berikan judul Mukhtasar Al-Qawaid wal Adab Al-Muhimmah fi Fahmil Khilaf Indal Ummah, ringkasan kaidah dan adab yang sangat penting dalam memahami khilaf yang terjadi di tengah masyarakat, di tengah umat. Dan pembahasan ini di buku saya ini nanti akan saya bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama, pembahasan tentang kaidah-kaidah dalam memahami khilaf, itu nanti akan kita sebutkan 10 kaidah. Kemudian yang kedua, nanti kita akan membahas tentang adab-adab dalam bermuamalah dengan khilaf, bagaimana kita menyikapi khilaf, itu nanti saya sebutkan juga 10 kaidah. Kemudian nanti setelah itu kita masuk ke contoh, dan kita sebutkan cuma 3 contoh saja, karena waktu itu ketika saya menulis kitab ini 3 contoh itu yang paling banyak menjadikan perpecahan di tubuh kaum muslimin, yaitu masalah kunut subuh, kemudian masalah menggerakkan jari telunjuk, kemudian yang ketiga tentang jumlah rakaat sholat raweh. Dan kalau contohnya banyak sebenarnya kalau kita mau gali, tapi 3 contoh itu yang paling penting, itu sebagai gambaran akan contoh-contoh yang lainnya. Mungkin buku yang kita tulis mungkin sudah ada di hadapan semua peserta. Kita nanti akan membaca, kemudian kita jelaskan sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti sistemnya panitia nanti akan membacakan, tolong kalau bisa disimak, nanti setelah itu baru kita akan menjelaskan sedikit demi sedikit. Ya, kita mulai masuk di awal, di muqaddimah. Kita baca secara cepat muqaddimah, nanti setelah itu kita masuk ke kaidah. Ya, fadhol Ustaz, dibaca Ustaz. Yang Ustaz, barakallahu fikum. Dari muqaddimah? Ya, muqaddimah. Dari layar sudah kelihatan Ustaz tampilan dari ya? Ya, ya, kelihatan. Nah, barakallahu fik. Bismillah.
Muqaddimah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Di antara karunia terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada penulis adalah ketika Allah Ta'ala memudahkan untuk menuntut ilmu di negeri Yaman. Semoga Allah menjaga negeri tersebut dan semua negeri Islam. Setelah pulang dari belajar agama di Yaman, sekitar tahun 2011, penulis mendapatkan fenomena yang sangat menyedihkan, yaitu perpecahan dan saling tahzir-mentahzir di kalangan ahlu sunnah secara khusus dan kaum muslimin secara umum dengan kondisi sangat parah sekali. Dan ketika kita teliti permasalahan yang dijadikan penyebab perpecahan, maka kita dapatkan permasalahan tersebut masuk dalam ranah masalah khilafiyah yang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Ulama salaf sudah terbiasa berbeda pendapat, akan tetapi cara mensikapi masalah khilafiyah ini sangat berbeda antara ulama salaf dengan orang-orang zaman sekarang. Ulama salaf, walaupun mereka berbeda pendapat, namun mereka tetap bersaudara, saling menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Bahkan perbedaan ini tidak menghilangkan status mereka sebagai guru dan murid. Sebagai permisalan, Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid Imam Asy-Syafi'i, walaupun mereka berdua saling berbeda dalam masalah fikih dan setiap mereka memiliki mazhab sendiri-sendiri. Akan tetapi, mereka berdua saling mencintai, saling memuji dan sangat bersyukur bisa menjadi guru dan murid. Akan tetapi kita melihat fenomena di zaman kita sekarang. Kondisinya sangat berbeda dengan petunjuk salaf dalam menyikapi perbedaan tersebut. Sehingga kita dapatkan perpecahan, saling menghujat, saling mentahzir, bahkan saling menghajar atau memboikot. Dengan tidak saling mengucapkan salam, saling membelakangi, saling menjuluki orang lain dengan julukan kotor, bahkan terkadang sampai pertumpahan darah. Namun ketika kita dudukan permasalahannya, rupanya kita dapatkan itu termasuk masalah khilafiyah. Oleh sebab itu, penulis merasa wajib untuk mengumpulkan kaidah dan adab dalam menyikapi masalah khilafiyah. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, tulisan ringkas ini bisa terkumpulkan pada sekitar tahun 2011 walaupun ditulis dengan cepat dan banyak kekurangan. Dan alhamdulillah, tulisan materi ini sudah didaurahkan di berbagai tempat. Namun, tulisan ini perlu dikaji kembali dan ditulis kembali secara rapi, teliti, dan luas pembahasannya. Maka, alhamdulillah dengan karunia Allah, juga penulis sudah mengumpulkan materinya dengan tulisan yang sempurna. Dan metode kami dalam tulisan ini hanya menyebutkan judul dan disertai dengan ayat, hadis, atau penukilan ulama secara ringkas. Dan kami jauhi ucapan kami pribadi dalam menjelaskan materi ini. Insya Allah penjelasan secara lengkap ada di dalam kitab yang sempurna. Tulisan ini kami beri judul dalam bahasa Arab Mukhtasar Al-Qawaidul wal Adab Al-Muhimmah. Apa ini Ustaz? Al-Muhimmah fi Fahmil Khilaf Indal Ummah. Fi Fahmi Khilaf Indal Ummah. Ringkasan kaidah dan adab dalam memahami khilaf di tengah umat. Jika ada kebenaran maka itu adalah karunia Allah Ta'ala, dan jika ada kesalahan dan kekurangan maka itu dari syaitan dan kebodohan kami. Kami selalu mengharapkan pengampunannya. Semoga Allah Ta'ala menerima dan memberkahi amal ini. Amin. Kalongan 18 Juli 2020 di Mahat Nidaus Salam. Ya. Ya, jazakallahu khair akan bacaannya. Jadi intinya di muqaddimah ini kita jelaskan motif kenapa kita menulis kitab ini, tulisan seperti ini. Jadi kita melihat perpecahan yang dahsyat di tubuh kaum muslimin, baik itu ahlu sunnah wal jamaah secara khusus atau kaum muslimin secara umum. Dan rupanya kalau kita gali, kita dudukkan masalah itu, rupanya yang menjadi penyebab perpecahan itu adalah masalah-masalah yang itu masuk dalam ranah khilafiyah. Yaitu khilafiyah itu apa? Yaitu masalah-masalah yang sejak zaman dulu ulama itu berbeda pendapat. Tetapi bedanya cara menyikapinya itu, kalau ulama terdahulu mereka itu toleransi, mereka itu saling menghargai, mereka tidak pernah memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat mereka.
Tetapi kalau kita lihat di zaman sekarang beda. Setiap perpecahan dijadikan sebab untuk, setiap perbedaan dijadikan sebab untuk saling berpecah belah, saling mencaci. Bahkan terkadang sudah tidak mau manggil ustadz lagi karena berbeda dengan ustadznya dan yang lainnya. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Maka penting kita itu untuk memahami seperti ini supaya kita itu bisa ya minimal ilmu kita itu bertambah terus gitu loh. Karena ada banyak masalah-masalah yang kita anggap dulu itu masalah sepakat ulama, nggak ada khilaf seakan-akan, yaitu masalah-masalah yang kayak usul, yaitu ahlu sunnah itu seperti itulah. Tapi rupanya semakin kita pelajari ke dalamnya itu, rupanya kita mendapatkan itu ulama itu berbeda pendapat. Kita nggak bisa menyelesaikan khilaf, nggak bisa. Para sahabat yang latar belakang mereka adalah manusia terbaik, mereka orang paling bertakwa, mereka adalah orang yang paling ikhlas, orang yang paling berilmu, itu saja tidak bisa menyelesaikan khilaf di antara mereka. Apalagi zaman sekarang. Maka apa yang kita jalankan dalam masalah khilafiyah itu, ya kita itu hanya bisa menyikapi saja. Kita bisa menyikapi bagaimana sikap yang terbaik dalam memahami khilaf saja. Kita nggak bisa lari dari khilaf, kita nggak bisa menghilangkan khilaf, nggak bisa. Tetapi kita itu memperbaiki bagaimana sikap kita menyikapi kita dalam masalah khilafiyah yang ada. Ya, dilanjutkan. Ringkasan kaidah dan adab dalam memahami khilaf di tengah umat. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia, keluarga beliau dan para sahabatnya dan orang-orang yang selalu mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Amma ba'du. Berikut adalah pembahasan ringkas tentang kaidah dan adab yang harus diperhatikan oleh setiap orang muslim yang secara umum dan bagi ahlu sunnah secara khusus ketika terjadi gesekan perbedaan di antara mereka dalam menjalankan ajaran Islam, baik perkara usul atau pokok maupun furu' masalah atau cabang. Mudah-mudahan penjelasan yang ringkas ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Lanjut Ustaz? Ya, lanjut. Nah, kaidah-kaidah dalam khilaf. Yang pertama, khilaf atau perbedaan adalah sebuah tabiat dalam kehidupan manusia. Allah berfirman yang artinya, jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Surat Hud ayat 118 sampai 119. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa Al-Hasan Al-Basri berkata, yang artinya untuk khilaf Allah menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya. Ya, kaidah yang pertama, ini kaidah yang sangat penting sekali, yaitu bahwasanya khilaf, terjadinya perbedaan pendapat antara manusia itu adalah karakter fitrah yang Allah takdirkan itu terjadi pada diri manusia. Sehingga kita tidak bisa keluar dari perbedaan itu. Karena memang Allah itu menciptakan kita itu dalam kondisi karakter kita itu saling berbeda pendapat. Seorang istri beda sama suami pendapatnya dalam banyak masalah. Orang tua sama anaknya beda dalam banyak masalah. Demikian juga antara kita dengan orang lain pun juga terjadi banyak masalah. Oleh karena itu, Allah itu mentakdirkan kepada kita itu memang untuk saling berselisih pandangan. Kenapa? Karena kita punya kehendak yang berbeda, kita juga punya intelektual yang berbeda. Dengan kehendak yang berbeda, intelektual berbeda, kudrah yang berbeda, kemampuan yang berbeda, akhirnya disitulah terjadilah beberapa pendapat-pendapat yang berbeda-beda juga. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 118 sampai 119. Allah Ta'ala berfirman, walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan. Jika Allah itu berkehendak, Allah akan menjadikan manusia itu umat yang satu, yaitu dijadikan semuanya itu satu, semuanya mukmin, semuanya satu pendapat, semuanya orang yang bertakwa. Bagi Allah bisa nggak seperti itu? Bisa, mudah. Wala yazaluna mukhtalifin. Tetapi manusia itu senantiasa berselisih.
illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah mereka diciptakan. Untuk itulah Allah menciptakan mereka. Wa tamat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, dan Allah sudah selesai memutuskan bahwa Allah nanti akan memasukkan ke neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Di sini kalau kita pahami ayat ini, bahwa Allah itu kalau pengen menciptakan manusia menjadi satu umat itu mudah. Tapi kalau seandainya manusia diciptakan semuanya satu umat, semuanya adalah orang-orang yang bertakwa, semuanya orang-orang soleh, semuanya orang ahli ilmu, semuanya itu orang-orang yang baik, maka hikmah kita di dunia itu hilang. Kalau seandainya semuanya itu mukmin, ngapain kita hidup di dunia? Pasti kita akan masuk surga itu. Tapi rupanya akhir perjalanan manusia itu ada surga dan neraka. Dan untuk sampai ke surga dan neraka itu ada jalannya. Maka Allah menetapkan manusia itu jalannya beda-beda. Wahadaina najdain, kami berikan petunjuk kepada manusia dua jalan. Maka itu apa? Ada kafir, ada mukmin. Ada taat, ada maksiat. Ada benar, ada salah, ada bid'ah, ada sunnah. Kenapa seperti itu? Karena memang manusia itu diciptakan di dunia itu untuk berselisih pendapat. Di sini yang kita maksudkan di sini itu adalah firman Allah Ta'ala, walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah mereka diciptakan. Di sini khilaf di antara para ulama, disebutkan oleh Imam Al-Katsir dalam tafsirnya itu, untuk itulah Allah menciptakan mereka. Apa yang dimaksud dengan itu? Untuk itulah Allah menciptakan mereka. Karena di sini Allah Ta'ala menyebutkan ada beberapa pembahasan, yaitu Allah menyebutkan khilaf, wala yazaluna mukhtalifin, manusia itu senantiasa berselisih. Ini yang pertama. Masalah yang pertama itu manusia itu sukanya berselisih. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang berikan rahmat. Namanya kecuali itu berarti yang tidak masuk dalam perbedaan itu. Berarti mereka diberikan rahmat sama Allah Ta'ala. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Terjadi khilaf di antara para ulama itu apa? Untuk itu apakah kembali kepada diciptakan untuk berselisih, atau itu adalah untuk kecuali orang yang Allah rahmati, mereka akan keluar dari perbedaan itu. Maka di sini ulama ahli tafsir mereka terpecah menjadi 3 pendapat dalam masalah ini. Saya sebutkan secara ringkas. Pendapat yang pertama yaitu yang kita sebutkan di buku ini, yaitu ucapannya Al Hasan Al Basri, demikian juga Abdullah bin Abbas, mengatakan walil ikhtilafi khalaqahum, untuk perbedaan itulah Allah menciptakan manusia. Yaitu apa? Pendapat yang pertama itu manusia diciptakan untuk saling berbeda pendapat. Abdullah bin Abbas juga beliau mengatakan khalaqahum fariqaini, Allah menciptakan manusia itu dijadikan mereka itu 2 golongan. Kaqaulihi, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 105, faminhum syaqiyyun wa sa'id, ada di antara manusia yang sengsara, ada di antara manusia yang bahagia. Ini pendapat yang pertama, yaitu manusia itu diciptakan untuk apa? Diciptakan untuk saling berselisih. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, mereka mengatakan manusia itu diciptakan untuk keluar dari perselisihan, yaitu untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, keluar dari perselisihan. Bukan untuk berselisih manusia diciptakan, tapi manusia itu diciptakan untuk keluar dari perselisihan, untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Ini sebagaimana pendapatnya Tawus, muridnya Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, Tawus mengatakan, anna rajulaini ikhtasama ilaihi kathiran, ada 2 orang sedang bertikai atau mereka sedang ribut di hadapannya Tawus. Faqala Tawus, maka Tawus mengatakan, ikhtalaftuma fa aktsartuma, kalian berdua itu berbeda pandangan dan kenapa saling gontok-gontokan gitu. Maksudnya itu kenapa ribut seperti ini terus gitu. Faqala ahadu rajulaini, maka salah satu di antara keduanya mengatakan, lidzalika khuliqna, wahai Tawus, bukankah untuk ini kita diciptakan gitu. Kita diciptakan kan untuk berbeda seperti ini, ribut gitu. Faqala Tawus, maka Tawus mengatakan, kadzabta, pendusta kamu. Faqala alaihissallahu yaqul, maka orang itu mengatakan, wahai Imam Tawus, bukankah Allah berfirman, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Qala, maka beliau Imam Tawus mengatakan, lam yakhluquhum liyakhtalifu, Allah tidak menciptakan manusia untuk berbeda pendapat, walakin khalaqahum lil jama'ati warahmah, tetapi Allah menciptakan mereka untuk berjamaah, bersatu, dan Allah menciptakan mereka untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala.
Ini pendapat yang kedua, pendapatnya Tawus seperti ini. Demikian juga ini pendapatnya Abdullah bin Abbas juga. Beliau mengatakan lirrahmati khalaqahum wa lam yakhluqhum lil azab. Allah menciptakan manusia untuk mendapatkan rahmat, yaitu keluar dari perbedaan, dan Allah tidak menciptakan mereka untuk diazab, yaitu maksudnya azab itu adalah perpecahan. Ini pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah Allah menciptakan manusia, yaitu untuk rahmat, yaitu maksudnya rahmat itu apa? Keluar dari perbedaan. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga itu pendapat yang mengatakan manusia itu diciptakan untuk saling ikhtilaf dan saling mendapatkan rahmat untuk keluar dari khilaf. Ini pendapatnya Al-Hasan Al-Basri juga. Beliau mengatakan walir rahmati wal ikhtilafi khalaqahum. Untuk rahmat dan khilaf Allah menciptakan manusia. Sehingga setelah itu beliau mengatakan annasu mukhtalifuna ala adyanin syatta. Manusia itu, mereka itu bermacam-macam agama mereka. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat. Faman rahima rabbuka ghairu mukhtalifin. Siapa yang Allah berikan karunia, maka dia tidak akan berselisih seperti itu. Qila lahu, akhirnya beliau ditanyakan, falidzalika khalaqahum, berarti untuk itulah mereka diciptakan. Qala, maka beliau mengatakan khalaqa haula'i li jannatihi wa khalaqa haula'i li narihi. Memang Allah menciptakan manusia golongan ke sini untuk masuk surga, golongan yang sini untuk masuk neraka jahanam. Wa khalaqa haula'i li rahmatihi wa khalaqa haula'i li azabihi. Allah menciptakan yang golongan ini untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, Allah menciptakan yang ini untuk mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Sehingga pendapat yang ketiga ini mengatakan walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka, yaitu untuk khilaf dan untuk rahmat, keluar dari khilaf. Jadi maksudnya di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Kita ambil yang di sini adalah pendapat yang tadi yang pertama yang kita sebutkan, bahwa manusia itu diciptakan memang untuk saling berselisih pendapat. Maka itu berarti apa? Perbedaan pendapat, saling berbeda pandangan, itu merupakan kodrat, itu merupakan karakter bawaan setiap manusia. Tidak mungkin kita itu ingin menjadikan semua manusia itu satu pendapat, kecuali memang masalah-masalah yang disepakati. Tetapi itu nggak banyak. Sedangkan mayoritas masalah itu semuanya adalah masalah-masalah yang manusia itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ayo kita lanjut lagi, kaidah yang kedua. Yang kedua, Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bersatu padu dan melarang dari perselisihan dan perpecahan dalam beragama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Surat Ali Imran ayat 103. Syekhul Islam rahimahullah berkata yang artinya, sesungguhnya perpecahan dan perselisihan adalah perkara yang paling dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dalam Majmu' Fatawa. Ya. Lanjut Ustaz. Ya, nomor 2 dulu. Yaitu poin nomor 2 ini, kaidah yang kedua. Allah itu walaupun menciptakan manusia itu saling berselisih pandangan mereka, kodrat mereka itu seperti itu, tetapi Allah memerintahkan kepada mereka untuk saling bersatu, dan mereka itu meninggalkan perselisihan dan perpecahan di dalam agama. Dan itu ayatnya banyak sekali berbicara masalah ini, tapi yang kita sebutkan di situ dalam surat Al-Imran, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Imran yang saya sebutkan di sini 102 sampai 103, tapi di buku itu saya ringkaskan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian itu meninggal dunia kecuali dalam kondisi muslim. Ayat yang pertama disebutkan oleh para ulama itu ayat misi hidup kita, yaitu kita itu selama masih hidup kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu misi. Endingnya apa nanti? Target terakhir kita itu, cita-cita kita itu, kita meninggal dalam kondisi kita istiqomah, kita meninggal dalam kondisi kita itu mukmin, kita muslim. Maka Allah Ta'ala menyebutkan ayat berikutnya, yaitu apa? Terus caranya supaya kita itu bisa seperti itu, caranya bagaimana? Kita bisa istiqomah, kita di atas ketakwaan, sampai kita meninggal dunia di atas itu. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Ta'ala dan jangan bercerai-berai.
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan. Ingat karunia Allah ketika kalian dulu bercerai-berai, bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, akhirnya Allah menyatukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Setelah itu kalian menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha. Dan dahulu kalian itu berada di jurang-jurang neraka, setelah itu Allah menyelamatkan kalian dari itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Itulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian mendapatkan hidayah. Yaitu sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, intinya bahwa Allah itu walaupun menciptakan manusia dalam kodrat itu adalah saling berselisih pandangan, tetapi Allah itu memerintahkan kepada kita untuk bersatu. Dan dengan persatuan itulah yang menjadikan kita itu bisa istiqomah di atas agama. Dengan persatuan itulah yang kita itu sampai akhirnya kita itu nanti meninggal dunia di atas Islam, di atas iman. Kenapa? Karena kita punya teman-teman gitu. Kita nggak bisa hidup sendiri, itu nggak bisa. Manusia nggak bisa hidup sendiri. Kita itu butuh teman. Kita butuh orang-orang yang berangkulan tangan dengan kita. Ketika kita itu jatuh, kita itu melakukan dosa, kesalahan, ada orang yang merangkul tangan kita. Kita perlu pegangan tangan gitu loh. Walaupun apa? Walaupun kita dalam pegangan tangan itu ada perbedaan kita dengan teman kita gitu loh. Ibaratnya seperti inilah gambarannya. Kita itu orang muslim itu yaitu soffan ka'annahum bunyanu marsus. Orang muslim itu mereka itu satu soft seperti bangunan yang kokoh gitu loh. Yaitu maksudnya apa? Muamalah kita dengan muslim yang lain itu bagaikan muamalah kita dalam sholat. Ketika kita sholat, misalkan kita sholat, alhamdulillah ada orang yang di sebelah kita itu. Orang yang di sholat sebelah kita rangkuli, kita deketi. Walaupun apa, mungkin kita punya perbedaan, kita punya sholat, dia punya sholat itu. Jangan sampai apa, kita itu beranggapan, oh kamu nyanyi saya ini. Ketika ada orang sholat sebelah saya, oh berarti ini nyanyi saya ini. Bukan, demikian juga apa, ketika kita itu sholat harus merapatkan soft. Walaupun antara saya dan dia mungkin nanti berbeda. Yang saya mungkin gerakkan jari, yang ini tidak, nggak apa-apa, yang penting kita bersatu gitu loh. Demikian juga mungkin yang ini cara geraknya seperti ini, dia mungkin beda, nggak apa-apa gitu loh. Ya kan? Walaupun dia itu rakaat yang kedua, ini mungkin rakaat yang ketiga, nggak apa-apa gitu loh. Kenapa? Karena perbedaan itu jangan sampai mengakibatkan kita itu sholatnya renggang gitu loh. Kita sholatnya itu bersatu, nempel kaki kita itu. Demikian juga apa? Itulah yang harus kita jalankan dalam muamalah kehidupan kita setiap hari. Kita mungkin punya lembaga dakwah, kita punya yayasan di satu kota. Tiba-tiba ada teman kita yang bikin, alhamdulillah kenapa nggak kita rapatkan gitu loh. Walaupun nggak harus satu lembaga, nggak apa-apa. Yang penting Anda itu saudara kita gitu loh. Kalau seandainya kita bikin sekolah, kemudian ada teman kita yang bisa bikin sekolah juga, ya alhamdulillah gitu loh. Beban dakwah kita berkurang kan gitu. Jangan sampai kita anggap orang yang membuat sekolah, padahal kita sudah bikin sekolah, berarti dia itu nyanyi saya itu. Nggak ada seperti itu dalam masalah kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Oleh itu maksudnya itu, kita itu harus menikmati indahnya perselisihan, indahnya persatuan, walaupun kita itu mungkin banyak perbedaan pendapat gitu. Oleh karena itu, intinya itu Allah memerintahkan kepada kita untuk bersatu, karena dengan persatuan itulah Islam itu akan kuat. Dengan persatuan itulah istiqomah bisa kita jalankan. Dengan persatuan itulah sampai akhirnya kita punya cita-cita yang paling besar, di mana kita itu meninggal dunia di atas Islam dan Sunnah. Kenapa? Karena kita punya teman-teman yang merangkul diri kita. Sampai subhanallah itu persatuan kaum muslimin itu nanti sampai mereka itu masuk surga. Rasulullah SAW menggambarkan orang-orang yang masuk surga itu. Orang masuk surga itu enggak sendiri, bukan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti orang-orang akan digiring untuk menuju surga itu, orang yang bertakwa itu dalam kondisi mereka itu rombongan. Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana cara mereka itu masuk surga. Rasulullah mengatakan mutamasikun. Mereka itu bergandengan tangan gitu loh ketika masuk surga itu. La yadkhulu awwaluhum illa hatta yadkhula akhiruhum. La yadkhulu awwaluhum, tidaklah yang awal yaitu yang depan masuk kecuali yang belakang langsung masuk bareng. Subhanallah, masuk surga saja rangkulan tangan gitu loh. Sholat saja rangkulan deket-deketan gitu loh. Kenapa kita dalam masalah muamalah dengan saudara kita seorang muslim itu hati kita retak gitu loh, jauh-jauhan gitu loh. Maka itu apa? Kita berjuang untuk bersatu, walaupun memang kita itu berbeda pendapat. Nggak bisa lah kita itu memaksa orang itu harus mengikuti pendapat saya, memaksa orang itu harus mengikuti yayasan saya, sekolah saya, lembaga saya. Nggak bisa gitu loh. Partai saya mungkin kalau ada atau ormas saya, siapa yang tidak masuk ormas saya berarti dia bukan teman saya, dia musuh saya.
Ini yang menjadi penyebab perpecahan di antara kaum muslimin kan seperti ini. Maka itu intinya Allah memerintahkan kepada kita untuk bersatu dan Allah melarang kita dari perselisihan. Pertanyaan, mungkin di sini ada beberapa ada orang mungkin iskal gitu. Ayat yang kaidah yang pertama, Allah menciptakan manusia itu tujuannya untuk saling berselisih pandangan. Kaidah yang kedua, Allah memerintahkan untuk bersatu dan Allah melarang dari perselisihan dan perbedaan pendapat gitu. Nah, nanti terkadang ada orang yang bertanya, antara kaidah pertama dan kedua itu kok kayak ada kontradiksi itu. Kita katakan tidak. Kaidah yang pertama itu nanti dimasukkan dengan namanya iradah kauniyah. Kehendak Allah yang bersifat hukum alam yang pasti harus terjadi walaupun Allah tidak mencintai. Walaupun Allah tidak mencintai, seperti penciptaan iblis harus terjadi karena itu sebagai ujian manusia di dunia. Tapi Allah mencintai tidak. Itu namanya iradah, seperti itu namanya iradah kauniyah. Allah menciptakan manusia itu harus mereka itu berselisih gitu. Apakah Allah itu mencintai? Tidak harus. Lah, sedangkan kaidah yang kedua yang kita sebutkan, Allah memerintahkan bersatu dan Allah melarang dari perpecahan, itu dinamakan dengan iradah syar'iyah. Kehendak Allah yang bersifat syariat, yang dinamakan dengan mahabbah, dicintai. Yaitu apa? Sebuah kehendak Allah yang pasti dicintai sama Allah Ta'ala walaupun tidak harus terjadi. Apakah harus terjadi? Belum tentu. Maka perpecahan itu harus terjadi, perbedaan pendapat itu harus terjadi di tengah-tengah manusia. Apakah Allah cintai? Belum tentu. Belum tentu. Dan itu Allah tidak cinta perpecahan. Kemudian persatuan itu perkara yang paling Allah cintai. Allah perintahkan kita itu untuk bersatu. Tapi apakah harus terjadi? Belum tentu. Banyaknya prakteknya malah banyak bercerai-berai. Perpecahan disebabkan karena beda pendapat, beda yayasan, beda organisasi, beda ormas, beda partai, beda negeri, itu saja akhirnya berpecah belah di situ. Maka itu intinya kaidah yang kedua itu Allah memerintahkan kita untuk saling bersatu dan Allah melarang kita untuk berselisih. Walaupun kita itu mungkin punya pendapat yang berbeda-beda, nggak apa-apa. Tetapi apa? Mari kita jadikan persatuan dalam bingkai perbedaan. Kita walaupun berbeda pendapat, kita itu saudara. Oleh itu ada seorang ulama, teman seletingnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, namanya Yunus As-Sodafi. Yunus As-Sodafi itu beliau mengatakan, ma ra'aitu a'qalan nas illa Syafi'i. Saya tidak pernah melihat orang yang paling cerdas, orang yang paling berakal, orang yang paling dewasa kecuali Imam Syafi'i. Akhirnya beliau ditanya, kenapa wahai Imam Yunus As-Sodafi belum engkau mengatakan seperti itu? Beliau mengatakan jadal tuhu yauman. Saya pernah debat sama beliau, sama Imam Syafi'i itu dalam sebuah masalah. Saya angkat suara saya, Imam Syafi'i juga angkat suaranya sampai namanya diskusi gitu loh. Sampai selesai diskusi, saya masih di atas pendapat saya, Imam Syafi'i masih di atas pendapatnya. Akhirnya kita pulang. Ketika pulang, Imam Syafi'i itu balik. Ketika sudah jalan, balik. Setelah itu nemui saya, ngerangkul tangan saya dan memeluk saya. Kemudian berjalan sama saya, dipeluk saya itu. Apa kata Imam Syafi'i? Belum mengatakan ya Aba Musa. Itu panggilan namanya kunyah. Allah yastaqima an nakuna ikhwanan. Kenapa kita itu enggak terus menjadi saudara? Walau lam natafiq fi hadhil mas'alah, walaupun dalam masalah ini kita itu berbeda pendapat. Enggak apa-apa kita berbeda dalam masalah ini, itu enggak apa-apa gitu. Yang penting apa? Kita masih bersaudara. Kita itu masih masih bersatu gitu, walaupun dalam masalah ini kita berbeda pendapat gitu. Nggak apa-apa, Anda punya yayasan sendiri, saya punya yayasan, nggak apa-apa gitu. Yang penting apa? Anda itu saudara kami gitu. Nggak apa-apa, kita punya ormas sendiri, Anda punya ormas juga, nggak apa-apa. Yang penting kita itu bersaudara. Nggak apa-apa, kita itu punya sekolah, Anda juga punya sekolah, nggak apa-apa. Yang penting kita itu saling bersaudara gitu. Maka jangan sampai setiap perbedaan itu mengakibatkan kita itu saling berpecah belah, saling membenci, saling tahdzir mentahdzir, apalagi saling menghajar, memboikot dan yang lainnya. Itu naudzubillah. Ayo kita lanjut kaidah yang ketiga. Ketiga, persatuan adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, walaupun engkau nafkahkan semua kekayaan yang ada di bumi, niscaya engkau tidak bisa mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Surat Al-Anfal ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,
Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu dalam masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu dengan nikmatnya orang-orang yang bersaudara. Surat Ali Imran ayat 103. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang-orang Ansor, yang artinya, bukankah kalian dahulu saling bermusuhan, kemudian Allah menyatukan kalian dengan perantara saya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kaidah yang ketiga ini, kaidah juga yang sangat penting sekali. Persatuan adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Jadi kekuatan Islam itu ada bukan pada besarnya jumlah mereka, bukan karena senjata mereka yang hebat, bukan. Tetapi kekuatan Islam itu ada pada persatuan iman mereka. Dan itu sudah dipraktekkan oleh para sahabat muhajirin ketika mereka sampai ke Madinah, kemudian disambut dengan orang-orang Ansor, dan mereka disatukan dengan satu nama, yaitu Islam. Muhajirin sudah orang Mekah sudah nggak ada, Madinah sudah nggak ada, semuanya adalah mereka itu bersaudara. Suku-suku yang berbeda, di mana ada Aus dan Khazraj, menjadi satu nama, yaitu namanya apa? Mereka itu saudara se-Islam. Maka persatuan inilah yang paling ditakuti sama musuh-musuh kita. Pertama musuh kita siapa? Iblis. Kemudian yang kedua, ya musuh-musuh syaitan dari kalangan manusia dan jin. Mereka tidak akan terima, mereka tidak akan membiarkan Islam itu bersatu. Karena dengan persatuan itu kekuatan Islam itu dahsyat sekali itu. Akhirnya apa? Mereka berjuang untuk membuat kita itu bercerai-berai. Oleh karena itu Allah telah mengingatkan kepada kita bahwa persatuan hati kita sama si fulan itu bisa bersatu, kita bisa akrab, kita bisa bersaudara. Itu murni karunia Allah Ta'ala. Hanya Allah yang bisa menyatukan hati saya dan hati Anda. Jika bukan karena Allah yang menyatukan hati saya dan Anda, nggak mungkin kita itu bisa bersatu di atas Islam ini gitu. Maka itu Allah Ta'ala mengingatkan, hatta Nabi Muhammad diingatkan itu, Nabi kita Muhammad SAW, bayangkan, itu diingatkan sama Allah Ta'ala. Diingatkan apa? Bahwasanya persatuan itu Allah yang menyatukan hati, bukan engkau ya Rasulullah. Maka itu Allah telah mengatakan, memberikan nasihat kepada Rasulullah SAW di dalam surat Al-Anfal ayat 62 sampai 63. Allah telah berfirman, wa iyuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah. Wahai Rasulullah, ingat, jika seandainya mereka musuh-musuh engkau itu, mereka berjuang untuk membuat tipu daya kepada engkau, fa inna hasbakallah, cukup Allah sebagai penolong kamu. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin, dialah Allah yang akan menolong kamu Muhammad, dan orang-orang yang beriman akan juga menolong kamu gitu. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, wa allafa baina qulubihim, dan Allah menyatukan hati orang-orang yang beriman dan semuanya bersatu padu untuk membela engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, jika seandainya engkau menafkahkan harta satu dunia untuk menyatukan hati manusia, ma allafta baina qulubihim, tidak akan bisa engkau itu menyatukan hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati itu. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha perkasa dan Allah Maha bijaksana. Dahulu ketika orang-orang Rasulullah itu ke Madinah, di Madinah itu ada dua suku besar, suku orang Arab, namanya Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini, jadi di Madinah ini, gambaran sedikit gambaran Madinah itu. Di Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi. Dan Yahudi namanya Yahudi penguasa pasar. Yahudi itu penguasa pasar, sedangkan orang Madinah itu mereka petani. Nah, kebiasaan orang Yahudi ini membuat bagaimana dua suku Arab ini bertikai terus, perang pribadi lah, perang saudara gitu. Maka kabilah Yahudi yang ini membackup yang kabilah itu, kabilah yang ini membackup kabilah yang itu. Akhirnya perang terus, kasih amunisi dan terus dipercerai-beraikan itu. Sampai akhirnya apa tujuannya itu? Supaya orang Yahudi bisa menguasai pasar. Sampai akhirnya suku Aus dan Khazraj ini pernah perang besar namanya perang Bu'ath. Dalam perang ini sampai akhirnya 40 tahun habis-habisan anak muda mereka untuk berperang, sampai banyak yang meninggal itu. Setelah itu mereka sudah intinya bosan dengan perperangan itu. Akhirnya mereka itu punya niatan untuk bersatu. Ketika mereka punya niatan untuk bersatu, mereka memilih pemimpin untuk menyatukan mereka, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul.
Tapi sebelum diangkat, sebelum resmi diangkat menjadi pemimpin, tiba-tiba dakwah Islam itu masuk ke Madinah. Berbondong-bondong orang masuk Islam karena ketua kabilahnya sudah pada masuk Islam. Setelah itu Rasulullah datang dan mereka tidak butuh pemimpin untuk menyatukan. Kenapa? Karena iman mereka, Islam mereka itu sudah menyatukan mereka. Mereka sekarang di bawah satu naungan, yaitu naungan mereka yaitu Muslim. Sudah tidak ada kabilah Aus dan Khazraj, itu nggak ada. Semuanya itu adalah Muslim, bersaudara. Maka itu kenapa kok Abdullah bin Ubay bin Salul itu bencinya sama Rasulullah luar biasa. Sampai akhirnya nanti menjadi gembongnya munafik. Karena dengan datangnya Rasulullah, dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Akhirnya dia itu benci. Nah, maka Allah itu ingatkan gitu. Allah ingatkan kepada kaum muslimin, dahulu kalian itu bercerai-berai, kalian itu siapa yang menyatukan kalian? Yang menyatukan Allah. Maka itu Allah telah berfirman di dalam surat Al-Imran tadi yang kita sebutkan, wadhkuru ni'matullahi alaikum, ingat wahai kaum muslimin akan karunia Allah yang besar kepada kalian, yaitu apa? Idh kuntum a'daan, ketika kalian dulu bercerai-berai, bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, akhirnya Allah menyatukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan dengan karunia Allah kalian menjadi saling bersaudara lagi. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha, dulu kalian sudah berada di jurang-jurang neraka gitu. Akhirnya Allah selamatkan kalian. Sampai akhirnya apa? Orang Yahudi enggak terima dengan persatuan ini. Sampai beberapa kali kejadian kalau kita membaca sejarah itu, orang Yahudi beberapa kali pengen membuat perpecahan lagi. Akhirnya Aus dan Khazraj ini mereka sedang ya bermainlah mereka itu. Tiba-tiba datang orang Yahudi itu membacakan syair-syair Bu'ath, peperangan itu, sampai akhirnya mulai darahnya jihad perangnya mereka itu sudah mulai terbakar lagi. Sampai akhirnya tantangan itu. Oh Aus, wahai Khazraj. Demikian juga ada cerita yaitu apa? Ada orang yang sukanya bercanda. Dia menampar orang dari kabilah yang lain, akhirnya nggak terima, sampai akhirnya mau perang dua kabilah ini. Maka Rasulullah itu dengar kabar, dikabari kalau Aus dan Khazraj mau perang, sambil panggil-panggilan, wahai Aus, wahai Khazraj, panggil-panggilan. Setelah itu Rasulullah lari kencang dari rumahnya, sampai disebut dalam riwayat itu, sampai beliau itu mencincing bajunya itu sampai diangkat, saking pengen cepatnya sampai ke sana. Ketika sampai di sana Rasulullah mengatakan, abidakwatil jahiliyah, apakah panggilan-panggilan jahiliyah itu masih kalian terapkan gitu? Wa ana baina adhhurikum, padahal saya masih hidup di antara kalian, yaitu panggil wahai Aus, wahai Khazraj gitu. Da'uha fa innaha muntina, tinggalkan panggilan-panggilan seperti ini karena ini bau busuknya jahiliyah kalian gitu. Kenapa? Karena mereka akan berjuang untuk mencerai-beraikan kaum muslimin, karena hancurnya Islam itu karena perpecahan di antara mereka. Bukan karena serangan orang kafir, bukan. Oleh itu Rasulullah SAW itu pernah berdoa sama Allah 3 doa, yang 2 dikabulkan, yang 1 tidak dikabulkan. Rasulullah itu berdoa yang pertama, wahai Tuhanku, janganlah Engkau hancurkan umat Islam ini karena musibah alam. Allah kabulkan, sehingga tidak mungkin musibah alam menghabiskan Islam. Ada beberapa orang muslim yang meninggal, tapi nggak mungkin habis Islam itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah berdoa, wahai Tuhanku, janganlah Engkau hancurkan Islam itu karena serangan orang kafir. Allah kabulkan, sehingga tidak mungkin serangan orang kafir walaupun mereka bersatu dari semua penjuru sampai Islam habis. Nggak mungkin. Islam sampai sekarang masih jaya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah berdoa, Tuhanku, jangan Engkau hancurkan Islam itu karena perpecahan di antara mereka. Permintaan yang ketiga ini Allah tidak kabulkan, karena hancurnya Islam itu karena perpecahan di antara mereka. Oleh karena itu, syaitan itu akan berjuang untuk mencerai-beraikan. Suami istri dicerai-beraikan, saudara yang dulu akrab karena beda pendapat atau karena beda pendapatan, akhirnya gontok-gontokan setelah itu. Maka itu Rasulullah mengatakan, inna syaitan ya isa ayyabudahul musalluna fi jaziratil Arab. Syaitan putus asa lagi untuk disembah lagi di negeri Arab. Walakin radhiya bitahrishi bainahum. Tetapi syaitan itu dia akan menghancurkan Islam dengan dipercerai-beraikan di antara mereka. Nah itu, alhamdulillah ketika Allah itu membuat kita itu bisa bersatu, hati saya dengan hati Anda itu bisa bersatu, klak lah gitu. Walaupun apa, saya nggak kenal Anda, atau Anda bukan teman saya, atau Anda itu bukan termasuk di yayasan saya, bukan termasuk lembaga saya, atau Anda itu bukan orang yang di kampung saya, dan yang enggak. Tapi kita alhamdulillah muslim dan kita itu saling bersaudara. Walaupun apa, saya punya pandangan A, Anda punya pandangan B, enggak apa-apa. Yang penting kita itu menjaga persaudaraan gitu.
Itu yang sangat ditakuti sama musuh-musuh Islam, musuh-musuh sunnah, sehingga akan dibuat Islam itu bercerai-berai. Oleh karena itu, sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, persatuan Islam itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW, saya sebutkan di situ juga, yaitu Rasulullah itu mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa dulu itu kalian itu bercerai-berai, setelah itu datang Islam, kalian bersatu. Akhirnya apa? Menjadi kekuatan yang sangat ditakuti sama negara Hidayah. Romawi sampai mundur, sampai akhirnya Persia pun hancur gitu loh. Apalagi kok negara-negara yang lain hancur dengan persatuan Islam. Oleh karena itu pernah ada sebuah kejadian yang saya sebutkan di situ secara ringkas. Itu ada ceritanya Masya Allah itu ceritanya itu. Yaitu cerita ketika Rasulullah SAW itu selesai perang Hunain. Banyak sekali nanti hikmah yang bisa kita ambil dalam perang Hunain itu, banyak sekali. Tapi kita ambil di sini adalah cerita ketika Rasulullah itu membagi ghanimah. Jadi ketika Rasulullah itu membagi ghanimah Hunain, dan Rasulullah mendapatkan banyak sekali ghanimah itu, banyak sekali ghanimahnya itu. Karena orang-orang kafir itu, ini sisa-sisa dari Fathul Mekah. Orang-orang kafir itu mereka membawa semua harta mereka dalam perang. Hartanya, kemudian keluarganya dibawa semua untuk menyemangati mereka dalam berperang. Tapi rupanya apa? Mereka kalah. Ketika kalah, kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang banyak sekali. Maka sama Rasulullah itu membaginya itu, ada orang yang dikasih 100 ekor onta. Aqra bin Habis kasih 100 ekor onta. Demikian juga ada Uyainah kasih 100 ekor onta. Demikian juga tokoh-tokoh Quraisy kasih, ada yang sampai 200 ekor onta, ada yang lebih dari itu. Subhanallah, itu orang-orang Ansor nggak dikasih sama Rasulullah SAW. Padahal orang-orang Ansor itu, orang Medina itu pembela mati-matian Rasulullah, tapi mereka tidak diberikan sama Rasulullah. Sampai akhirnya kan nanti ada orang yang namanya Dzul Khuwaisirah nggak terima. Sampai dia mengatakan, wallahi inna hadhil qismah ma'udila fiha. Wahai Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Ini pembagian gak adil ini. Ma'urida biha wajhullah, ini pembagian yang tidak ditujukan kepada wajah Allah Ta'ala. Sampai akhirnya Rasulullah marah sekali. Sampai Rasulullah mengatakan, man ya'dil illam a'dil. Siapa yang bisa berbuat adil kalau saya gak bisa berbuat adil? Kenapa kalian itu gak percaya sama saya, padahal saya dipercaya sama zat yang ada di atas langit? Rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Qad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Dia itu mendapatkan ujian, caci makian dari umatnya melebihi saya, tetapi Nabi Musa itu sabar. Akhirnya Rasulullah itu paling berat ketika apa? Rasul itu mendapatkan kabar juga bahwasanya orang-orang Ansor itu mulai membicarakan Rasulullah SAW tentang pembagian ini. Karena orang Ansor nggak diberikan, nggak mendapatkan ghanimah, sedangkan orang Medina, orang Mekah dapat banyak ghanimah itu. Akhirnya mereka mulai membicarakan lah, desas-desus, mulai omongan itu mulai sampai ke Rasulullah lah itu. Akhirnya Rasulullah SAW itu mengatakan, dipanggil ketua kabilahnya itu, apakah benar saya mendengarkan desas-desus seperti ini? Maka dia mengatakan, benar ya Rasulullah, tapi itu bukan pemimpin-pemimpin kami, bukan tokoh-tokoh kami, tapi itu anak-anak muda di antara kami itu bertanya, kenapa kalau kita itu berperang, yang dipanggil kami orang Ansor, sampai darah-darah kita berlumuran darahnya orang-orang kafir. Tapi ketika kami menang, kenapa kami nggak mendapatkan bagian ghanimah gitu? Akhirnya Rasulullah mengatakan, apakah benar memang seperti itu beritanya? Iya ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kumpulkan semua orang Ansor. Jangan ada satu orang pun selain Ansor yang di situ. Selain Ansor nggak boleh ikut. Akhirnya semuanya dikumpulkan. Setelah itu selesai, Rasulullah tanya, apakah masih ada orang Ansor yang ketinggalan? Oh ya Rasulullah, sudah semua. Pasukan orang Ansor semuanya sudah berkumpul. Rasulullah bertanya lagi, apakah ada di antara kalian ini orang yang bukan orang Ansor? Nggak ada ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai orang-orang Ansor, apa yang saya dengar dari kalian? Desas-desus apa gitu loh? Maka ana hadithun balaghani ankum. Ada apa, berita apa yang saya dengar dari kalian itu? Kalian ngomongin saya apa gitu loh? Akhirnya ada tokohnya itu mengatakan, amma dzawu ara'ina ya Rasulullah falam yaqulu syai'an. Kalau ketua kabilah kami, orang-orang pemuka-pemuka kami, enggak ada omongan. Wa amma nasun minna haditsatun asnanuhun. Sedangkan anak-anak muda kami, faqalu, mereka mengatakan, yaghfirullahu rasulullah, semoga Allah mengampuni dosanya Rasulullah. Yu'ti Quraisyan wa yatrukul Ansar. Rasulullah memberikan harta banyak kepada orang Quraisy dan meninggalkan kami. Kami yang menolong Rasulullah, kami ditinggalkan. Wasuyufuna taqturu min dimaihim, padahal darah kami berlumuran darahnya, pedang kami berlumuran darahnya orang-orang kafir. Setelah itu Rasulullah tanya sama Sa'ad, baik Sa'ad, terus kalau kamu pendapatnya kayak apa kamu? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya
min qaumi. Ma ana illa wahidun min qaumi. Saya termasuk kaum saya lah gitu. Hati saya juga ada pertanyaan kenapa seperti itu gitu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, memperingatkan kepada mereka, ya ma'syarul ansor, alam ajidkum dulalan. Wahai orang-orang Ansor, bukankah dulu kalian itu orang-orang yang sesat, penyembah berhala kalian itu? Fahadakumullahu bi, kemudian Allah memberikan hidayah kepada kalian dengan perantara saya. Wa kuntum mutafarriqin fa'allafakumullahu bi. Kalian dulu bercerai-berai, perang di antara kabilah kalian. Kemudian Allah menyatukan kalian dengan perantara saya. Wa kuntum alatan fa'aghnakumullahu bi. Kalian dulu miskin, gak punya apa-apa kalian itu. Allah memberikan kekayaan kepada kalian. Kullama qala syai'an, setiap Allah itu ngomong sesuatu, mereka hanya mengatakan Allahu wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya yang terpercaya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ma mana'akum an tujibu Rasulullah. Wahai orang-orang Ansor, tolong jawab pertanyaan Rasulullah ini, tolong jawab gitu loh. Bukankah kalian dulu itu sesat? Bukankah dulu itu bercerai-berai? Bukankah kalian itu dulu miskin gitu? Jawab ucapan saya itu. Mereka hanya mengatakan Allahu wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya yang lebih terpercaya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, lau syi'tum qultum. Jika memang kalian itu mau, silahkan kalian itu ngomong itu. Ji'na kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, kami datang ke sini pengen mendapatkan uang kami itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, atardawna ayyadhaban nasu bisyati wal ba'ir. Apakah kalian orang-orang Ansor itu enggak ridho ketika orang itu perang, pulang dalam peperangan itu ada yang bawa unta, bawa kuda, bawa uang melimpah gitu. Wa tadhhabuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum, dan kalian pulang ke kampung kalian bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasul itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya gitu. Laulal hijrah. Setelah itu Rasulullah memberikan keutamaan orang Ansor. Rasulullah mengatakan laulal hijrah. Bukan kalau seandainya bukan karena hijrah, lakuntu imra'an minal ansor, saya ingin menjadi orang Ansor dari awal. Walau salakan nasu wadiyan wa syi'ban, jika seandainya manusia itu menempuh sebuah jalan, orang Ansor bikin jalan sendiri, saya akan mengikuti jalannya orang Ansor. Orang Ansor itu manusia pilihan, manusia terbaik. Dan saya, kenapa kok saya itu senang dengan kalian? Karena kalian itu orang-orang terbaik yang membela agama Allah tulus, bukan karena harta. Setelah itu Rasulullah memberikan alasan, inni u'ti rijalan haditha ahdihim bi kufrin. Saya itu memberikan si A itu 100 ekor unta, si A itu 200 ekor unta. Kenapa? Karena mereka itu baru masuk Islam. Saya ingin menguatkan hati mereka untuk masuk Islam. Kalau sedangkan kalian itu, kalau kalian itu enggak, saya yakin kalian itu perangnya itu bukan karena harta. Kalian perangnya itu untuk mendapatkan pahala Allah Ta'ala. Akhirnya setelah Rasulullah mengatakan seperti ini, semua para sahabat Ansor semuanya menangis sampai jenggot-jenggot mereka basah. Setelah itu mereka radhina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qisman wa hadzan. Kami ridho dengan pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mengingatkan di sini kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, bahwasanya persatuan itu nikmat besar. Dengan persatuan kita itu menjadi kuat gitu loh. Dulu kita itu sesat, datang Rasulullah kita mendapatkan hidayah. Dulu kita bercerai-berai, datang Rasul akhirnya kita bersatu. Dulu kita miskin, datang Rasulullah memberikan kekayaan. Luar biasa nikmat seperti itu. Tolong jaga persatuan yang ada. Islam itu kuat bukan karena banyaknya orang yang kenal sunnah, bukan. Islam itu kuatnya karena orang-orang yang mengenal sunnah, orang-orang yang mengenal hidayah, mereka itu bergandengan tangan. Mereka itu bersatu, dan itu yang membuat ketakutan musuh-musuh kita itu di situ. Oleh itu, jangan kita korbankan kenikmatan yang mahal ini, yaitu persatuan, karena perbedaan pandangan dalam satu masalah, dua masalah gitu loh. Anda beda dengan saya masalah kunusuk, nggak ada masalah, itu masalah fikih gitu loh. Ulama zaman dulu pun mereka bersatu kan gitu loh, dalam masalah itu gitu loh. Anda punya pandangan tentang mengatakan misalkan mau pemilu nyoblos atau mau Anda masih saudara saya gitu loh. Walaupun saya pendapatnya misalkan nggak nyoblos, antum mau nyoblos pemilu karena Anda melihat itu mungkin masalah, silahkan gitu. Kenapa kita gontok-gontokan karena masalah seperti itu kan? Maka jangan kita korbankan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita ini karena perbedaan pandangan di antara kita. Maka mari kita jaga persatuan kita, rangkulan tangan, gandengan tangan. Walaupun saya pakai masker, Anda nggak pakai masker. Walaupun Anda nyoblos, saya nggak nyoblos. Walaupun Anda ketika sholat Anda gerakkan jari dan saya tidak, nggak apa-apa gitu loh. Kenapa harus saling bermusuhan gitu loh? Apakah semua orang harus mengikuti Anda untuk nyoblos pemilu misalkan? Apakah semua orang itu harus mengikuti Anda untuk gerakkan jari misalkan? Enggak gitu loh. Maka itu tolong jaga persatuan yang ada ini. Apalagi kita sama-sama kenal sunnah, nikmat luar biasa gitu loh.
Kita dulunya orang-orang awam. Saya pun juga orang awam dulunya itu. Ya kan? Saya pun sampai sekolah STM, saya bukan basicnya keluarga Islami gitu. Yaitu Islami yang kuat Islamnya bukan gitu. Tapi alhamdulillah Allah memberikan hidayah sampai akhirnya kita kenal sunnah gitu. Kita bisa mengamalkan sunnah, kita belajar agama. Dan alhamdulillah kita punya teman-teman yang kenal sunnah juga. Semuanya semangat untuk mengamalkan sunnah. Semuanya juga semangat untuk ngaji gitu. Kenapa kita gontok-gontokan dalam masalah satu pendapat, dua pendapat? Kalau seandainya ustadz kita berbeda dengan ustadz Anda, nggak apa-apa. Namanya itu urusan ustadz lah khilaf itu. Khilaf itu urusan ustadz, wes biar itu ranahnya mereka lah gitu. Tapi apa? Anda itu ya teman saya, Anda juga ukhuwah saya, kita jagalah gitu. Maka jangan sampai gara-gara kita itu beda ustadz, beda lembaga, kemudian apalagi terkadang gara-gara klub bola, gara-gara mainan atau klub dan yang lainnya, sampai akhirnya terjadi perpecahan. Masya Allah, terlalu murah sekali lah persatuan di kita itu. Sedikit-sedikit pecah itu, Masya Allah itu. Maka persatuan itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, mari kita jaga. Ya, kita masuk di kaidah yang keempat. Lanjut. Yang keempat, perbedaan di dalam perkara khilafiyah atau yang dibolehkan untuk berbeda adalah merupakan keluasan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Umar bin Abdul Aziz berkata yang artinya, tidaklah membuat bahagia kalau seandainya para sahabat tidak berbeda pendapat. Karena jikalau mereka bersepakat dalam satu masalah, maka orang yang menyelisihinya menjadi orang yang sesat. Akan tetapi, jika mereka berbeda pendapat, orang boleh mengambil pendapat ini dan yang lain boleh mengambil pendapat itu. Sehingga dalam masalah tersebut ada keluasan untuk memilih yang kuat baginya. Dalam Majmu' Fatawa, Syekhul Islam berkata yang artinya, silang pendapat dalam hukum terkadang merupakan rahmat jika tidak menyebabkan kerusakan yang besar, yaitu tersembunyinya suatu hukum. Oleh sebab itu, ketika ada seseorang yang menulis kitab dan memberi judul kitab khilaf, maka Imam Ahmad berkata, yang artinya, namai kitab tersebut dengan kitab As-Sa'ah atau keluasan. Dan telah dinukilkan dari sebagian ulama bahwa mereka berkata, yang artinya ijma' atau kesepakatan ulama adalah hujah yang pasti dan jelas, sedangkan perbedaan mereka adalah rahmat yang luas. Majmu' Fatawa. Lihat masalah ini dan perkataan para ulama dalam kitab Al-Ihtisam karya Imam Asy-Syatibi, Kafshul Ghita karya Ibnu Asyakir, Al-Ikhtilaf Al-Fiqhiyah karya Dr. Abdul Fattah Al-Bayanuni, Jami' Bayanil Ilmi karya Ibnul Abdul Bar, dan ketetapan ulama-ulama Saudi dalam Majmu' Fiqih dalam pertemuan yang ke-10 di Mekah yang ditandatangani oleh 12 ulama diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Pengesahan khilaf ini bukan berarti dalil untuk mensahihkan hadis perbedaan pendapat umatku adalah rahmat, karena ini adalah hadis palsu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Albani dalam kitab Ad-Dha'ifah nomor 58, 59 dan 61. Ya. Kaidah yang keempat ini juga penting juga yaitu bahwa khilaf yang terjadi ketika Allah itu mentakdirkan kita itu untuk berbeda pendapat, tetapi kita itu tidak menjadikan perbedaan itu sebagai alat untuk membuang persatuan kita dan ukhuwah kita. Maka kaidah yang keempat itu perbedaan di dalam masalah khilafiyah, yaitu masalah yang ulama itu sejak zaman dulu sudah berbeda, adalah merupakan keluasan dan rahmat Allah kepada umatnya. Maksud keluasan itu apa? Orang itu dibolehkan untuk memilih, silakan meneliti, kemudian mereka itu juga memilih mana pendapat yang paling kuat, kemudian diskusi, kemudian mereka itu saling mengkaji, ada namanya bahsul masail, kemudian ada juga dan yang lainnya lah itu. Ada namanya tarjih, misalkan majelis tarjih, dan akhirnya apa? Masalah itu terbuka lebar gitu loh. Ilmu terbuka semua orang boleh belajar, semua orang boleh mengkaji, semua orang boleh meneliti itu. Akhirnya karena itu terbuka lebar gitu loh. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan, saya nggak terlalu suka ketika sahabat itu bersatu padu. Kenapa nggak terlalu suka itu? Karena kalau sahabat sudah bersatu, selesai satu masalah dok gitu loh.
Orang yang menyelisih itu sesat wes pokoknya itu kok. Karena sahabat sudah bersatu gitu loh. Tapi yang membuat saya suka itu ketika sahabat itu berselisih. Kenapa? Karena kalau sahabat itu berselisih, akhirnya muncul pendapat yang berbeda. Akhirnya apa? Nanti generasi yang bawahnya tabiin, mereka meneliti, mengkaji. Akhirnya apa? Mereka punya sahabat, punya murid-murid. Akhirnya murid-murid itu saling menguatkan pendapat gurunya. Nanti pendapat tabiin punya murid-murid lagi. Akhirnya nanti setelah itu muncul madzhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu kan dari guru-guru mereka gitu loh. Madzhab-madzhab itu. Bukan Imam Abu Hanifah mencetuskan sendiri pendapat, bukan. Imam Abu Hanifah itu menggodok dari gurunya, ilmu gurunya. Gurunya dari gurunya sampai akhirnya sampai ke Abdullah bin Mas'ud, sampai akhirnya ke Umar bin Khattab, Rasulullah SAW kan. Demikian juga Imam Malik dari ulama-ulama Madinah, banyak para sahabat yang tinggal di Madinah. Sehingga apa? Saling menggodok ilmu-ilmu mereka. Akhirnya ketika menggodok, akhirnya disitulah terjadi diskusi, ilmu terbuka lebar. Akhirnya penelitian ulama hadis muncul, kemudian meneliti dalilnya, hadisnya, gimana derajatnya. Setelah itu diteliti lagi istimbatnya, bagaimana hukumnya. Akhirnya ilmu terbuka semua gitu. Coba kalau seandainya ilmu cuma satu, misalkan Al-Quran seperti lafadznya jelas seperti itu. Al-Quran tidak ada orang yang khilaf dalam masalah lafadz Quran kan gitu, kecuali qiraah saja kan itu. Tetapi kalau masalah fikih kan berkembang, ilmu itu akan berkembang. Kenapa? Karena sejak zaman dulu para sahabat itu sudah berbeda pendapat. Oleh itu, kalau Umar bin Abdul Aziz, beliau sangat senang sekali ketika mendapatkan khilaf di kalangan para sahabat. Kenapa? Karena terbuka ilmu itu. Demikian juga Syekhul Islam menyebutkan bahwa Imam Ahmad itu pernah orang itu membawa kepada beliau kitab yang menyebutkan khilaf para ulama, kemudian tulis kitab khilaf. Beliau mengatakan, kenapa namanya kitab khilaf? Samihi kitab sa'ah. Berikan nama kepada kitab itu adalah kitab keluasan. Yaitu apa? Orang itu bebas memilih pendapat mana gitu loh, yang paling kuat bagi dia gitu loh. Sehingga ulama-ulama zaman dulu itu sering mereka mengatakan ittifaquhum hujjatun qati'atun wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'atun. Persatuan ulama salaf itu merupakan hujjah yang pasti. Wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'atun, dan khilafnya mereka adalah rahmat Allah yang luas. Tapi fahami di sini, saya sebutkan di situ bahwa ketika kita mengatakan bahwa khilaf itu merupakan rahmat dan keluasan, maksudnya rahmat itu keluasan untuk memilih, untuk meneliti, untuk diskusi, akhirnya ilmu terbuka lebar, itu menjadi rahmat. Bukan berarti kita itu mengesahkan hadis yang palsu, yaitu hadis yang terkenal sebenarnya di masyarakat kita, tapi itu palsu. Ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu adalah rahmat, karena itu hadis palsu disebutkan oleh Syalbani. Tetapi yang perlu kita lihat di sini yaitu bahwa apa sih yang dimaksud dengan rahmat? Yang saya sebutkan di sini bahwa perbedaan di kalangan masalah khilafiyah itu rahmat Allah dan keluasan. Itu maksudnya apa? Yang dimaksud dengan rahmat itu adalah rahmat itu dan keluasan itu maksudnya apa? Terbukanya pintu ijtihad. Ya, bisa difahami ya ini. Jadi yang dimaksud dengan rahmat atau keluasan itu keluasan karena terbuka pintu ijtihad. Sehingga ulama A boleh beristihad sesuai dengan ilmu yang dia sampai. Ulama B juga bisa beristihad sesuai dengan ilmu yang dia sampai. Qad ahsana man intaha ila ma sami'ah. Baik sekali orang yang berhenti kepada ilmu yang sampai kepadanya. Akhirnya karena perbedaan ini, akhirnya pendapatnya A beda sama pendapat B. Kenapa? Karena sesuai dengan kadar ilmu mereka masing-masing gitu. Sehingga intinya tidak ada masalah orang perbedaan pendapat itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu rahmat. Tetapi memang kalau dilihat dari pendapat-pendapat yang beda-beda saling tabrakan ini yang menyebabkan banyak perpecahan itu musibah. Sehingga kita lihat dari mana Anda itu melihat perbedaan. Kalau Anda melihat perbedaan itu dari sisi terbukanya ilmu, maka itu rahmat yang luas. Tapi kalau kita melihat khilaf itu dari sisi pendapat yang A beda dengan B, akhirnya saling gontok-gontokan, maka pendapat ini musibah. Karena itu menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Oleh itu saya sebutkan sebuah ucapan bagus disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di kitab beliau namanya Lumatul I'tiqad. Kemudian nanti kitab ini disyarah sama Syekh Shalih Al-Syekh, bagus sekali syarahnya itu. Di akhir pembahasan terakhir lah itu, saya ingin sebutkan di bab itu. Beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Lumatul I'tiqad, beliau mengatakan wa minas sunnati hijranu ahlil bid'ah wa mubayanatuhum. Di antara sunnah yaitu akidah Ahlussunnah itu apa? Mereka itu meninggalkan ahlul bidah dan mereka itu berpisah gitu loh. Mereka itu jelas berbeda. Wa tarkul jidali wal khusumati fid din, dan Ahlussunnah itu meninggalkan perdebatan dan
yaitu diskusi dengan ahlul bidah dalam masalah agama. Wa tarkun nadhari fi kutubil mubtadi'ah, dan Ahlussunnah itu meninggalkan untuk melihat, yaitu tidak melihat kitab-kitab mereka. Wal isgha ila kalamihim, dan tidak mendengar ucapan mereka. Wa kullu muhdatsatin fid dini bid'atun, dan setiap perkara baru yang muncul dalam agama itu adalah bid'ah. Setelah itu beliau mengatakan wa kullu muttasimin bi ghairil Islam wa sunnati mubtadi'. Siapa yang membuat nama dengan nama-nama selain Islam dan sunnah, maka dia ahlul bidah. Karrafidah, seperti Rafidah Syiah, wal Jahmiyah, seperti Jahmiyah, wal Khawarij wal Qadariyah penolak takdir, wal Murji'ah yang mengeluarkan iman amal dalam iman, wal Mu'tazilah wal Karramiyah wal Kullabiyah wa nudharaihim, yaitu Karramiyah, Kullabiyah itu sama dengan Asy'ariyah karena satu mazhab, satu madrasah, guru sama murid. Fahadhihi firaqud dhalali wa tawaiful bid'ah, ini kelompok-kelompok yang menyimpang, dan ini adalah sekte-sekte yang sesat. A'adzanallahu minha, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kami dari itu. Ini saya cuma membaca ucapan Imam Ibnu Qudamah. Setelah itu beliau mengatakan, kata beliau Imam Qudamah, lah nanti kita akan jelaskan yang di situ, yang poin yang selanjutnya itu. Kemudian beliau mengatakan wa amman nisbatu ila imamin fi furu'iddin, sedangkan menisbatkan diri kepada imam dalam cabang-cabang agama, furu', namanya furu' agama. Kalau tadi masalah yang pertama kan usul akidah gitu loh. Sehingga siapa yang memiliki usul yang berbeda dengan Ahlussunnah, Syiah, Khawarij, Jahmiyah, itu keluar dari Ahlussunnah, mereka ahlul bidah. Kemudian pembahasan yang kedua, kalau orang itu menisbatkan kepada furu', yaitu masalah fikih, katawaifil arba, seperti imam empat, Imam Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, falaysa bimadhmum, maka itu enggak tercela. Fa innal ikhtilafa fil furu'i rahmatun, karena perbedaan dalam masalah furu' itu rahmat. Wal mukhtalifuna fihi mahmuduna fi ikhtilafihim, dan ulama-ulama yang berselisih pandangan, mereka semuanya terpuji dalam khilaf mereka. Muthabuna fi ijtihadihim, bahkan mereka mendapatkan pahala dalam ijtihad mereka. Wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'atun wa ittifaquhum hujjatun qati'atun, maka persatuan mereka itu adalah hujjah Allah yang sangat pasti, dan khilafnya mereka itu adalah rahmat Allah yang luas. Nah, di sini saya menyebutkan ucapannya Syekh Shalih Al-Utsaimin bagus sekali. Beliau mengatakan ikhtalafal a'immatu fi masail fiqhi, ulama-ulama kita berselisih pendapat dalam masalah fikih. Kemudian qala al-muwaffiq Ibnu Qudamah wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'atun, kalau Ibnu Qudamah mengatakan khilafnya ulama-ulama kita itu rahmat Allah yang luas, maka beliau mengingatkan wa hadza sahihun bi'tibar, ucapan ini rahmat itu khilaf itu rahmat itu benar dalam satu sisi pandangan, wa ghairu sahihin bi'tibarin akhar, tapi dalam satu pandangan yang lain itu enggak benar gitu. Karena enggak semua khilaf itu rahmat gitu. Fakhtilafuhum rahmatun sahih, memang ucapan khilaf itu rahmat itu sahih, dilihat dari apa? Bi'tibari annahum badzalu wus'ahum, dilihat dari ulama-ulama itu mengeluarkan kemampuan intelektual mereka untuk mencari dalil, mencari hukum gitu. Liirsyadin nasi, untuk memberikan petunjuk, jawaban kepada manusia. Wa hasala ma'a badzil wus'i wal ijtihadi al-ikhtilaf, karena perbedaan intelektual mereka, ilmu yang mereka ketahui, akhirnya terjadilah khilaf. Fa yuqalu ikhtilafuhum rahmat, maka kalau seperti ini, sisi seperti ini maksudnya diinginkan, maka memang benar perbedaan itu rahmat. Sababul ikhtilaf min annahu badrul ijtihad, yaitu karena sebabnya muncul khilaf itu karena sesuai dengan intelektual mereka yang berbeda-beda. Wal juhdi fi bayanil masail, semangat mereka untuk menjelaskan ilmu mereka kepada manusia. Wa naf'in nasi rahmatun, dan memberikan manfaat kepada orang itu kan rahmat. Walau hasal ikhtilaf, walaupun terjadi perbedaan. Fa in kana al maqsudu hadzal ma'na fa huwa sahih, kalau seandainya maksudnya itu ini, yaitu yang dinamakan dengan rahmat, itu terbukanya pintu istihad, ilmu terbuka lebar, dan ulama saling semangat untuk memberikan pencerahan kepada manusia dengan ilmu yang berbeda-beda, itu rahmat. Tapi setelah itu beliau mengatakan wa amma in kanal maksud anna ikhtilafahum ala hadhil anha, tapi kalau yang dimaksud itu perbedaan itu adalah pendapat-pendapat yang berbeda-beda ini, fahadil aqwal mutabayyinatu annahu rahmat, dan pendapat itu tabrakan, sehingga apa, ada yang ta'assub kepada fanatik kepada pendapat A, ada yang fanatik kepada pendapat B. Ini dikatakan rahmat, di mana umat Islam itu diberikan rahmat, fahadza ghairu sahih, ini enggak benar kalau seperti ini. Li an hadzal aqwal al mukhtalafah minha ma huwa mukhalifun li sunnah, karena jelas ada pendapat ulama itu yang menyelisih sunnah.
Wa minha maqad farraqal ummah, bahkan ada di antara pendapat yang membuat perpecahan di antara umat Islam. Falaysa bi rahmatin kama huwa dhahir. Kalau seperti ini ya ini enggak termasuk rahmat. Nah, jadi intinya di sini kita pahami bahwa perbedaan itu rahmat, yaitu maksudnya rahmat itu apa? Terbukanya pintu ijtihad. Tetapi kalau yang dimaksud dengan rahmat itu pendapat antum yang mengatakan ini wajib, ini matan haram, ini rahmat semua lain. Enggak. Kalau dilihat dari pendapat itu bukan rahmat. Ya, kita lanjut di kaidah yang terakhir, yang kelima yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Ayo lanjut yang kelima. Kelima, perbedaan pendapat yang dibolehkan ini bukan termasuk perbedaan yang dilarang dalam Al-Quran. Jika ada orang berkata, bagaimana mungkin perbedaan pendapat merupakan keluasan dan rahmat dari Allah, padahal Allah melarang dari berselisih dan bercerai-berai. Imam Al-Jassos menjawab subhat ini dengan perkataannya bahwa terkadang ada dua ulama yang berselisih berapa ukuran nafkah kepada istri, ukuran denda dan diat suatu kriminal. Maka perselisihan ini tidak menyebabkan salah satu di antara keduanya mendapat celaan dan teguran yang keras. Inilah hukum masalah ijtihadiyah. Kalau seandainya perbedaan dalam ijtihad seperti ini perkara yang tercela, maka niscaya para sahabat adalah orang yang paling banyak mendapat celaan, karena kita mendapatkan mereka saling berselisih dalam hukum warisan. Walaupun seperti ini mereka tetap bersatu dan membolehkan kepada saudaranya untuk menyelisihi tanpa celaan dan teguran yang keras. Maka dari ini Allah tidak melarang kita dengan firman-Nya yang artinya janganlah kalian saling bercerai-berai. Surat Ali Imran ayat 103 untuk perselisihan seperti ini. Akan tetapi larangan dalam ayat ini ditujukan kepada salah satu dari dua kemungkinan. Entah nas-nas dalil atau untuk perkara yang sudah tegak dalil secara akal atau wahyu. Dan tidak ada kemungkinan kecuali cuma satu makna. Di dalam ayat larangan tadi terdapat dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud perbedaan dan perceraiberaian yang dilarang adalah perbedaan dalam usul atau pokok agama, bukan masalah furuknya atau cabangnya. Demikian juga lafaz perselisihan dalam ayat yang artinya dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu dalam masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Surat Ali Imran 100 ayat 103. Yang dimaksudkan adalah Islam, yaitu disatukan di atas ayat. Dari penjelasan ini kita bisa memetik kesimpulan bahwa perselisihan yang tercela dalam ayat tadi adalah perselisihan dalam usul agama dan Islam, bukan perselisihan dalam cabang-cabangnya ahkamul Quran. Ya, intinya kaidah yang kelima itu, ini jawaban bagi orang-orang yang tidak menerima bahwa khilaf itu rahmat. Yaitu intinya, kok bisa khilaf itu menjadi rahmat? Kan banyak larangan kita itu untuk berbeda, berselisih dan yang lainnya. Kita katakan iya, Allah melarang kita untuk berselisih, tetapi prakteknya banyak ulama itu yang berselisih. Terus bagaimana kita mendudukkan masalah ini? Maka kita katakan yang dimaksud oleh Allah bercerai-berai, berselisih itu dalam masalah usul. Kalau masalah usul kita nggak boleh berselisih, karena berselisih dalam masalah usul sesat. Berselisih dalam masalah usul Islam itu sesat, menyimpang. Tetapi kalau berselisih dalam masalah furu, masalah cabang, itu ulama zaman dulu sejak zaman sahabat sudah berselisih dalam masalah ini gitu. Kalau seandainya perselisihan dalam furu itu terlarang juga, maka kata beliau masih kita Imam Al-Jassos itu berarti sahabat itu orang yang pertama kali mendapatkan celaan. Kenapa? Karena yang pertama kali memulai khilaf itu kan para sahabat kan. Sedangkan tabi'in sampai ulama mazhab itu kan murid-murid mereka gitu loh. Yaitu silsilahnya murid-murid mereka. Tapi yang menjadi khilaf itu kan para sahabat. Para sahabat sudah banyak terjadi masalah perbedaan mereka gitu. Nah, maka kita katakan kalau seandainya perbedaan dalam masalah furu itu juga terlarang, berarti apa? Yang pertama kali mendapatkan larangan dan celaan itu para sahabat. Jadi intinya perbedaan itu boleh selama tidak berbeda dalam masalah usul. Kalau berbeda dalam masalah furu itu sejak zaman sahabat sampai ulama sekarang itu sudah biasa terjadi perbedaan. Sehingga itu yang dimaksudkan itu intinya bagaimana mungkin perbedaan pendapat itu rahmat padahal Allah melarang dari berbeda dan berselisih. Iya, Allah melarang berbeda dan berselisih dalam masalah usul, tetapi Allah tidak melarang perbedaan dalam masalah furu selama tidak membuat perpecahan. Yang dilarang itu kan perpecahan.
Tapi kalau perbedaan dalam masalah furu, sahabat sejak zaman dulu sudah berbeda pendapat, tetapi mereka masih menjaga persaudaraan di antara mereka. Ya, alhamdulillah, pertemuan ini kita sudah selesaikan 3 kaidah secara ringkas penjelasannya. Ini kaidah dalam masalah khilaf ini ada 10 kaidah, ada 10, dan nanti ada pembahasan yang sangat penting seperti macam-macam khilaf itu harus kita fahami. Kemudian nanti ada pembahasan juga tentang bagaimana kita itu mendudukan akal kita, intelektual kita itu harus tahu kita itu siapa, kadar akal kita itu di mana kita itu. Ini nanti kaidah yang terakhir, yang ke-10 itu sangat penting sekali. Sebenarnya nanti kita sebutkan, nanti ada juga tingkatan manusia dalam ilmu itu kayak apa, itu nanti akan kita sebutkan sehingga kita itu tergambar, oh kenapa kok kita itu terjadi perbedaan dan bagaimana kita menyikapi. Dan pertanyaan yang penting juga itu, Anda itu siapa gitu loh. Apakah Anda itu berhak ngomong karena Anda itu ulama beristihad, atau Anda itu meneliti akwalnya ulama karena Anda itu penuntut ilmu, atau Anda itu orang awam, orang bodoh yang bisanya taklid kepada ulama atau ustadz Anda gitu. Sehingga apa, kadarnya nanti harus tahu kita itu kadar kita masing-masing gitu. Ya, mungkin sampai di sini pembahasan secara ringkas tentang kaidah dalam memahami khilaf. Baru 5 kaidah, nanti ada 5 kaidah lagi yang belum kita jelaskan. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan pembahasan ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan di majelis ini bisa bermanfaat. Jika ada benar dari Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, kalau ada kesalahan murni dari kemudian saya. Dan saya masih membuka diri bagi siapa yang ingin memberikan masukan atau kritikan, atau mungkin akan ada bantahan terhadap tulisan saya, nggak ada masalah, terbuka. Majelis ini majelis terbuka. Ya, kita di sini cuma istilahnya seperti ba'i'ut tamr ala ahli Madinah, penjual kurma kepada penduduk Madinah. Yaitu saya datang ke Madinah untuk jual kurma, padahal Madinah itu gudangnya kurma gitu. Atau kita katakan istilahnya itu waba'i ma'i zamzam ala ahli Madinah, penjual, orang datang ke Mekah, ahli Mekah datang ke Mekah untuk menjual air zam-zam, padahal air zam-zam sumbernya di Mekah gitu. Yaitu di sini kita sebagai yang ngisi kekosongan saja, karena mungkin ada ustadz-ustadz yang lain yang lebih layak untuk bicara. Ini kita sebutkan di sini itu sebagai ya ilmu yang kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau memang ada yang perlu dikritisi atau diberikan masukan, ya kita sangat terbuka, kita sangat bersyukur lah gitu, karena kita dapat ilmu baru. Tapi yang kita sampaikan di sini itu adalah ilmu yang sampai kita. Setelah kita teliti, kita mendapatkan masalah-masalah ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lainnya. Pertama, mempersilakan kepada Muhammad Furqan, ini dari mahasiswa Stai Ali, Ustaz. Iya, halan. Tafadhal. Ustaz, menarik sekali pembahasannya dari awal kemarin sampai sekarang. Tadi kajian Ana, alhamdulillah Ana liburkan karena sakit, qadarullah. Tapi untuk kajian antum Ana tetap ikuti karena butuh sekali. Masya Allah. Pemula ya, pemula. Masya Allah. Ini Ustaz Mubarak juga. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Masya Allah. Selatan. Masya Allah. Alhamdulillah panitia juga menyediakan fasilitas seperti ini sangat berharga sekali, karena di Stai Ali yang rasakan juga kurang pembahasannya, butuh tambahan juga kan. Masya Allah. Untuk masukan yang disampaikan tadi, mungkin untuk tulisannya Ana minta tolong masukkan yang ayat-ayat Al-Qur'annya dimasukkan yang ini apa maksudnya itu? Bahasa Arabnya. Arabnya. Yeah. Terus ukilan-ukilan para ulamanya juga. Iya. Yeah. Kepada antum kalau bisa dibuat yang aslinya. Yeah. Atau mungkin kalau ada Arabnya langsung bisa di-share juga untuk kita membaca aslinya, lebih enak dipahami. Iya. Kemudian mungkin masukan ini bisa diterima ataupun ditolak. Masya Allah. Mau pertanyaan, sebenarnya banyak pertanyaan ini setiap untuk menyebutkan faedah, apalagi masalah itu anak timbul banyak pertanyaan, cuman anak sebutkan sedikit saja. Anak juga punya nomornya antum pernah juga menghubungi anak. Apakah anak perlu bertanya kepada antum untuk yang lebih jelas ini apa masalah
kajian atau di luar kajian ini, atau untuk menambah faedah dengan yang lain atau menambah faedah karena tanyakan cukup tanyakan di sini aja sedikit saja. Ya nggak apa, satu pertanyaan bisa nggak apa? Masalah ini khilafiyah ini kan sangat luas. Iya. Kemudian anak teman itu mengatakan, ya kalau begitu kita akan terus menerus khilaf, terus kemudian akan terus menerus memberikan uzur terus kepada saudara kita. Kemudian gimana kita ini, keteguhan kita ini kapan yang kita tunjukkan? Akhirnya beliau ini pindah seberang ya istilahnya. Saudara kita yang suka tahdir itu. Kemudian kita datangin, ajak diskusi, dia nggak mau. Dia bilang, antum ini ahli subhat, anak nggak bisa membantah antum karena antum punya ilmunya, anak nggak punya, jadi anak anggap antum ini punya subhat. Padahal dia mengakui kan bahwasanya ilmu beliau ini di bawah, tapi beliau inilah yang ada karena dulu ngaji kajian tentang sunnah itu beliau ini. Anak masih menyayangkan kalau untuk melepaskan diri dia ini. Ya, saudara. Masya Allah. Ya, tentang masalah tulisan banyak sekali yang memberikan masukan, saya memang seperti itu, yaitu tulisannya itu kalau bisa disebutkan bahasa Arabnya. Al-Qur'annya kan Allah berfirman itu kan, kalau bisa kan Al-Qur'annya itu bahasa Arab karena firman Allah itu bahasa Arab. Ya, saya jazakallahu khair terhadap masukannya. Kemudian saya sampaikan ini karena ini pembahasan ringkas gitu loh. Ini saja sudah kelihatan tebal gitu loh. Karena memang kalau dibuat kajian itu, kan memang saya nulis seperti ini untuk kajian. Kalau dibuat kajian itu tulisan ini sudah tebal gitu loh. Ya, karena ini banyak kaidah yang perlu dibahas, kaidah-kaidahnya memang ini kaidah untuk kajian gitu loh. Kalau pengen mendapatkan yang asli yaitu di kajian. Karena saya sebenarnya tulisan dulu itu karena cepat itu nulis pakai tulisan tangan, cepat sekali. Itu semuanya bahasa Arab. Saya kumpulkan dulu waktu di Yaman, waktu itu saya kumpulkan. Setelah itu saya ringkas beberapa ringkasan sehingga saya tulis di sini untuk daurah memang waktu itu tulisan saya ini. Sehingga saya ringkas seringkas-ringkasnya. Akhirnya saya waktu itu tulisan yang bahasa Arab saya hapuskan semua. Jadi nanti ada tulisan asli itu yang menyebutkan selalu detail lagi semua pembahasannya lengkap. Tetapi itu lebih tebal lagi, tapi saya belum punya niatan untuk mencetak. Jadi masukannya jazakallahu khair atas masukannya. Kemudian pertanyaan tadi yang kedua tentang orang yang anti dengan khilaf. Itu memang tingkatan orang awam seperti itu. Orang awam itu mereka memang nggak bisa menerima khilaf, itu nggak bisa. Oleh itu banyak ulama-ulama salaf kita itu yang mengatakan man lam ya'rifil khilaf la ta'uduhu aliman. Kalau ada orang yang belum mengetahui khilaf, jangan dianggap sebagai seorang ulama gitu. Siapa yang belum mengetahui khilaf, maka jangan berharap dia itu bisa mencium wanginya bau fikih gitu. Jadi memang itu tingkatan orang awam itu seperti itu. Dia cuma memahami satu pendapat ya dan itu ahlus sunnah gitu. Selain itu berarti bukan ahlus sunnah kan gitu. Tetapi apa? Nanti akan ada waktunya dia akan belajar. Setelah itu apa? Buntu pendapatnya. Kenapa? Ulama ini beda kan gitu. Akhirnya apa? Tidak ada cara kecuali bahwa kita kembali terus bagaimana menyikapi perbedaan ini. Akhirnya apa? Muncullah namanya toleransi. Oleh itu sering saya sebutkan ucapan Syekh Bakar Abu Zaid itu kan, al ilmu thalathatu ashbar, ilmu itu ada 3 tingkatan. Man dakhala fi syibril awal takabbar. Siapa yang masuk tingkatan pertama sombong, congkak, atos, itu arogan, itu tingkatan pertama. Setelah itu kalau akan belajar terus sampai memahami khilafiyah para ulama, nanti akan masuk tingkatan yang kedua, tawadhu. Dia akan menjadi orang yang tawadhu. Kalau dia itu terus belajar lagi sampai masuk tingkatan yang ketiga, maka yara annahu la ya'lamu syai'an. Dia akan melihat dirinya itu tidak tahu apa-apa. Nah, terus bagaimana kita menyikapi orang seperti ini? Ya sudah, tidak ada cara kita itu menyikapi orang awam, atau istilahnya bahasa kasarnya orang bodoh lah gitu loh. Dengan cara kita diam. Kita mau bantah apa dengan mereka kan itu loh. Mereka nggak siap dengan khilaf gitu loh. Kan kita itu menyebutkan khilaf itu bukan hujah gitu loh. Banyak ulama menyebutkan di kitab-kitab mereka bahwa khilaf itu bukan hujah dalam beramal. Maksudnya apa? Kita misalkan gini, kita cukur jenggot misalnya. Kenapa? Cuma khilaf saja kan, masalah khilafiyah gitu loh. Ada orang misalkan ngerokok misalkan, kenapa ngerokok antum itu? Ngerokok masalah khilaf sih gitu. Bukan, khilaf itu bukan hujah. Dalil kita itu Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Anda tidak boleh berdalil dengan khilaf, itu nggak boleh gitu. Tetapi maksudnya apa? Kenapa kok khilaf itu kita bahas? Maksudnya itu, kalau memang ulama-ulama itu berbeda, sikap kita itu apa? Silakan antum ambil pendapat satu yang paling kuat bagi Anda. Secara hujahnya itu nanti ada 2. Kalau hujah bagi orang awam itu taklid sama ustadz, atau hujah bagi orang penuntut ilmu atau ulama itu kan dalil Al-Quran dan Sunnah. Anda punya hujah lah gitu.
Silahkan Anda itu kuatkan pendapat, tapi maksudnya itu cara menyikapi pendapat lain. Bukan dengan cara disesatkan, bukan dianggap bukan ahlu sunnah dan yang lainnya kan itu. Ya, kemudian saya juga sering menyebutkan juga bahwa tidak semua khilaf itu muktabar. Tidak semua perbedaan itu dianggap. Kalau seandainya setiap ada perbedaan itu dianggap, banyak ulama-ulama yang membolehkan, ada juga ulama yang membolehkan nikah mut'ah, ada. Ada juga ulama yang menganggap bahwasanya anjing itu tidak najis gitu loh. Karena najisnya itu najis ta'budiyah gitu loh. Dan yang lainnya itu, bahkan ada yang membolehkan nikah dengan anak hasil zina, itu boleh gitu loh. Ya, sehingga kalau setiap perbedaan itu boleh gitu loh, maka itu semua ada perbedaan semua kan gitu loh. Maka kita katakan tidak semua perbedaan itu dianggap. Nanti ada namanya khilaf mu'tabar, khilaf yang diakui karena sama-sama kuat dalilnya. Jadi ada juga namanya khilaf dhaif, khilafnya lemah. Ada khilaf tapi lemah sekali itu. Seperti misalkan para ulama menyebutkan tentang pendapatnya Imam Ibnu Hazm ketika mengkritiki tentang masalah dhaifnya hadisnya Imam Bukhari yang mengatakan haramnya musik. Itu lemahnya khilaf, ya khilafnya itu lemah sekali gitu loh. Sehingga tidak semua khilaf itu dianggap, enggak semua gitu loh. Demikian juga nanti ada yang ketiga itu namanya zalatul alim. Sehingga perbedaan itu nanti ada tiga kalau kita belajar itu lebih dalam lagi. Itu ada namanya khilaf yang mu'tabar, di mana khilafnya itu diakui. Khilaf mu'tabar pun nanti ada dua, ada yang kuat, ada yang lemah. Khilafnya itu lemah. Kemudian yang kedua itu ada yang khilafnya itu yang ghairu mu'tabar, enggak dianggap gitu loh. Enggak dianggap, kenapa? Saking lemahnya lah pendapat itu. Kemudian yang ketiga ada dinamakan dengan zalatul alim, ketergelinciran seorang ulama. Dan itu hampir semua ulama mesti punya fatwa-fatwa yang tergelincir. Maka itu bukan sebagai hujah ini masalah ini khilafiyah. Enggak. Kalau masalah khilafiyah nanti semua khilafiyah semua kan gitu. Sehingga maksudnya itu khilafiyah yang kita anggap di sini itu pembahasan kita itu adalah khilaf yang mu'tabar, di mana ulama-ulama kita membicarakan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Demikian juga ulama-ulama itu membicarakan sampai sekarang, dan itu ulama-ulama kita semua gitu. Nah, itu namanya khilaf yang mu'tabar. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Apa masih boleh Ustaz untuk pertanyaan? Ya terserah gimana. Nah, Ustaz. Bisa. Dari chat ini Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai anak ketika sudah menyampaikan kepada orang tua bahwa musik itu dilarang atau haram, namun orang tua berpandangan berbeda bahwa musik itu boleh. Kami ada anak-anak kecil yang biasa kami bawa saat silaturahmi ke orang tua. Terkadang orang tua menghidupkan musik mungkin ketika kami silaturahmi. Bagaimana sikap kami Ustaz yang tepat? Syukron. Ya. Jazakumullah. Ya, jazakallahu khair kepada orang yang bertanya. Semoga Allah Ta'ala merahmati orang tua beliau dan orang tua kita semua. Tentang masalah musik, tadi kita sebutkan singgung tadi barusan itu bahwasanya musik itu khilaf iya. Sampai Imam Syekh Syalbani itu ngarang sebuah kitab Tahrim ala Bittorab dan membantah Imam Ibnu Hazm keras sekali di situ. Kenapa? Karena khilafnya lemah. Yaitu khilafnya itu lemah sekali itu, ghairu mu'tabar dalam masalah itu. Sehingga maksudnya di sini intinya kalau kita pahami di situ intinya tetap kita itu boleh mengingkari masalah itu. Sampai kita cap sebagai haram perbuatan itu boleh karena khilafnya lemah sekali itu. Terus bagaimana sikap kita dengan orang yang mereka itu masih dengar musik dan kita itu sudah nasihati? Tanggung jawab kita itu hanya menjelaskan. Wa ma 'alaika illal balagh, tidak ada kewajiban kalian kecuali menyampaikan. Ya kan? Kalau kita dipaksa untuk merubah orang itu terlalu berat bagi kita. Sehingga apa? Tugas pendakwah itu bukan merubah. Tugas pendakwah itu menyampaikan hujah gitu loh. Itu tugasnya para nabi dan rasul, bukan merubah gitu loh. Kenapa? Karena standar nanti di hari kiamat orang itu diazab dan tidaknya itu kan ilmu itu sudah sampai atau belum kan itu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kami mengazab manusia kecuali kami utus seorang rasul kepada mereka. Sampai Allah Ta'ala pun menegur Rasulullah SAW, ya kan? Ketika ya Rasul itu marah ketika mereka itu enggak beriman gitu. Sampai akhirnya Rasulullah pun marah gitu. Allah Ta'ala itu marah gitu. Yaitu, wahai Muhammad, urusan iman mereka itu bukan urusan kamu gitu. Itu bukan urusan kamu, itu urusan Allah Ta'ala. Yang penting apa? Kamu berjihad saja, kamu dakwah saja gitu. Jadi maksudnya itu termasuk kita berdakwah sama orang tua itu pertama yang perlu kita pahami, pertama hidayah itu milik Allah Ta'ala, bukan milik kita. Ini yang pertama. Kalau seandainya ada keluarganya Nabi yang nggak berdapat hidayah, Nabi Ibrahim bapaknya kafir, apalagi bapak kita itu, kita siapa kan gitu. Maka hidayah itu di tangan Allah Ta'ala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
tanggung jawab kita itu hanya menyampaikan dengan cara yang terbaik. Maka sampaikan kebenaran dengan cara yang terbaik. Tanggung jawab kita sudah selesai di hadapan Allah Ta'ala. Urusan orang itu akan menerima atau tidak, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kemudian ketiga yang perlu kita pahami bahwa berdakwah itu ada fikihnya. Kalau seandainya dalam ibadah kepada Allah itu ada fikihnya, fikih ibadah, dalam kita menikah pun juga ada fikihnya, demikian juga dalam kita berdakwah itu ada fikihnya, namanya fikih dakwah. Sehingga terkadang kita itu dakwah nggak diterima itu bukan karena masalahnya itu orang yang didakwai, bukan gitu. Tapi terkadang itu masalahnya itu juru dakwahnya itu caranya keliru kan gitu. Caranya nggak benar gitu. Maka perlu kita itu belajar lagi bagaimana cara berdakwah itu kita perlu belajar. Ya ini sebagai cerita saja ya, sebagai cerita. Ya saya dulu ketika mendakwai bapak saya, karena bapak saya itu juga ya berat lah waktu itu karena ibaratnya seperti dukun bapak saya itu, tidak sholat. Kalau sholat di kuburan, kemudian ya biasa lah punya jin dan yang lainnya lah dukun. Terus bagaimana saya itu mendakwai bapak saya itu, prosesnya lama, panjang saya itu. Dan waktu itu yang pertama kali saya kerjakan itu apa? Saya itu berdakwah dengan hal, dengan bakti, dengan akhlak yang mulia. Sehingga apa? Saya ingin mengambil hati bapak saya, karena saya mendapatkan sebuah ucapan itu, katanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, manusia itu hati mereka kayak binatang buas. Semakin kita kasari, semakin kita kerasi, semakin menjadi-jadi. Terus bagaimana caranya itu? Dilembuti. Dengan cara apa? Dirubah akhlak kita itu. Maka tunjukkan semakin kita itu panjang jenggotnya, semakin kita itu akhlaknya luar biasa lah. Bakti sama orang tuanya luar biasa. Tunjukkan semakin Anda itu berjilbab, bercadar, sampai besar pakaian Anda itu, semakin bakti, berakhlak mulia itu semakin kelihatan gitu. Ini yang pertama. Dan itu butuh proses lama gitu. Sampai akhirnya orang tua itu terambil hatinya. Bakti sama orang tua. Setelah itu apa? Ketika sudah lama-lama akhirnya kita itu dekat ke orang tua, ngobrol, mulai diskusi. Kita nggak ngajari, bukan. Kita nggak mau ngajari karena orang tua itu susah untuk diajari. Diskusi sampai akhirnya sering tanya jawab, diskusi. Sampai akhirnya kita tergambar, oh bapak saya itu orangnya kayak gini. Sudah terpetakan lah gitu loh. Nah, berarti bagaimana cara masuknya itu? Saya waktu itu lewat pertanyaan, saya buat pertanyaan, saya pancing sampai dia itu berhenti, nggak bisa ngomong lah dalam pertanyaan. Akhirnya benar, saya tanya dalam banyak pertanyaan, saya pura-pura bertanya, sampai bapak saya itu diam, nggak bisa jawab. Nah, akhirnya apa? Dia itu tanya ke kita, kalau kamu pendapatnya apa? Baru kita jelaskan, pendapat saya ini. Alhamdulillah di situ banyak perubahan. Alhamdulillah semuanya karena hidayah Allah Ta'ala. Maka itu, intinya itu, dakwah itu juga butuh fikih. Maka kita perlu belajar sebelum kita berdakwah itu fikih dakwah, supaya apa yang kita sampaikan itu bisa tepat. Apalagi itu orang tua kita sendiri itu. Apalagi orang tua kita sendiri. Kita itu berdakwah itu bukan untuk menang dan kalah, bukan. Tapi yang penting apa? Orang yang kita dakwah itu mendapatkan hidayah. Kalau kita sudah, orang itu dapat hidayah kan kita menang. Walaupun terkadang caranya kita menang itu kita harus mengalah, kita harus sabar, kita semualah kita korbankan lah untuk menangnya kita, yaitu dengan cara orang itu mendapatkan hidayah. Wallahu ta'ala alam, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang tua antum, bisa mengenal sunnah dan bisa meninggalkan dosa dan maksiat. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari penanya dan dapat diambil pelajarannya bagi kita semua. Nah, Ustaz, tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz yang masuk di kolom chat atau yang akan ditanyakan. Ustaz, mungkin sebelum ditutup ada yang masih ingin disampaikan, Ustaz? Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam menyikapi masalah khilaf ini memang butuh lapang dada. Kita butuh untuk menerima ilmu. Memang terkadang menerima sesuatu yang baru itu berat, wajar. Maka memang diantara metode itu, kita itu jangan menganggap ilmu kita itu sudah final. Kita menganggap ilmu kita itu masih banyak kekurangan. Kalau seandainya setingkat Nabi Musa alaihissalam ketika ceramahnya luar biasa, sampai hati-hati orang itu bergetar, sampai mata mereka itu bercucuran air mata. Setelah itu Nabi Musa ditanya sama jamaahnya itu, umatnya itu, Nabi Musa, siapa orang yang paling cerdas di muka bumi itu? Maka Nabi Musa mengatakan, saya yang paling pintar itu. Langsung ditegur sama Allah Ta'ala gara-gara dia tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah Ta'ala. Setelah itu langsung Allah Ta'ala mengatakan, inni li abdan, saya itu punya hamba wahai Musa, dia punya ilmu yang kamu nggak punya. Apakah Nabi Musa yang mengatakan, oh wahai Tuhanku, saya sudah jadi nabi terbaik, selesailah, saya sampai di sini ilmu saya itu. Nabi Musa mengatakan, wahai Tuhanku, bagaimana cara saya supaya ketemu dengan hamba itu? Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, kamu cari ikan, kemudian nanti kamu bawa dalam kondisi hidup, nanti kalau loncat,
Disitulah ikan itu di pertemuan antara dua air laut. Akhirnya Nabi Musa berjalan sampai akhirnya mendapatkan ilmu dari Nabi Khidir kan. Maksudnya apa di sini faedahnya itu? Kita itu jangan merasa sudah cukup dengan ilmu kita sudah final, kita itu sudah tamat, atau istilahnya the end, sudah nggak ada episode lagi. Nggak, masih banyak ilmu yang kita belum pelajari. Maka mari kita pelajari, dan kita itu jangan ego terhadap pendapat kita. Seakan-akan apa yang kita pahami itu sudah itu sunnah lah, itu ahlus sunnah. Selain itu sesat itu. Bukan. Anda bukan ahlus sunnah. Anda itu bukan salaf. Anda itu salafi. Anda itu salafi, yaitu apa? Orang yang menisbatkan kepada pemahaman salaf. Salaf itu pasti benar. Tidak ada, kita nggak ada perbedaan dalam masalah kebenaran manhaj salaf. Tapi orang yang menisbatkan kepada salaf, orang yang memahami salaf itu bisa benar, bisa keliru. Maka pemahaman Anda itu tentang salaf itu bisa benar, bisa keliru. Sehingga maksudnya apa? Tidak usahlah kita itu merasa paling benar atau kita itu sudah paling top. Bukan, ilmu Anda berapa gitu. Ayo kita belajar lagi kan, masih banyak yang belum kita pelajari. Maka jangan sampai kita itu berhenti dari ilmu. Ayo kita terus belajar terus, supaya kita itu terbuka wawasan kita terhadap ilmu itu. Akhirnya masya Allah, rupanya ilmu itu lautan yang kita tidak bertepi gitu. Bahar la sahila lahu, lautan yang tidak bertepi. Akhirnya kita itu tidak pernah putus dari belajar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz untuk pesan nasihat, materi, ilmunya, serta jawaban-jawaban yang Masya Allah sangat bermanfaat dan dapat kita amalkan insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung kajian pada malam hari ini. Pertama-tama kami ucapkan juga jazakumullahu khairan sekali lagi kepada guru kita Ustaz Abdul Abbas Tabrani hafizahullah ta'ala yang telah menyempatkan waktunya dan memberikan banyak begitu lautan ilmunya kepada kita semua, dan juga kepada para jamaah atau peserta kajian yang telah berpartisipasi atau meluangkan waktunya untuk bersama-sama ikut hadir di majelis ilmu kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadikan suatu ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menjadi pemberat amal timbangan kita di yaumil hisab nanti sebagai suatu amalan soleh. Nah, selanjutnya kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap tim yang bertugas dan juga komunitas kajian yang sudah tergabung membantu terselenggaranya kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kajian ini merupakan kajian rutin kita setiap 2 pekan sekali, insya Allah di waktu yang sama, setiap 2 pekan sekali di hari Ahad di jam 20 waktu Indonesia Barat, insya Allah. Insya Allah kajian kita akan bertemu kembali di 2 pekan ke depan, insya Allah. Semoga Allah memudahkan. Kami segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan Ustaz. Ya, waalaikum ahlan. Nah, Ustaz. Masya Allah. Pamit. Khair insyaallah ya. Insyaallah ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Insyaallah. Ustaz. Ya.